Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, najah itu artinya selamat. Makanya covernya bergambar perahu. Harapannya sholatnya selamat, beragamanya juga selamat. Kita masuk kepada fasal atau bab diam sewaktu sholat. Diam sewaktu sholat itu ada 6 tempat. Faslun utawi iku fasal sabtatus sholati, diam di dalam sholat. Sittatun itu ada 6. Halaman 40. Walaupun di bawahnya ada terjemahannya, kita baca matannya, ngalap berkah. Kapan diam di dalam sholat? 1. Baina takbiratul ikhrami wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ikhram dan iftitah. Jadi begini, Allahu Akbar, diam, merasakan energi takbir, wakabbirhu takbir. Kita sudah ngalami, ini teorinya. Selama ini tancap, betul apa betul? Jadi setelah takbir itu diam, merasakan energi respon takbir. Wakabbirhu takbira, takbirlah dengan sebenar-benarnya takbir. Dan kalau bisa jangan rumongso bisa takbir, tapi ajari takbir, karena takbir itu kepunyaan Allah. Ajari kami takbir ya Allah. Allahu Akbar, diam. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Antara doa iftitah dan ta'awud. Kapan? Sebelum baca Al-Fatihah itu disunahkan ta'awud liri. Setelah iftitah, ya, sebelum ta'awud itu diam. Wa bainal fatihati wa ta'awud. 3. Antara Al-Fatihah dan ta'awud. Kapan? Setelah waladdallin, amin, diam. Merasakan respon bacaan dari Al-Fatihah dan merasakan amin sebelum kita ta'awud. Wa baina akhiril al-Fatihati wa amin. Dan antara akhir Al-Fatihah dengan amin. Ya, tadi antara Al-Fatihah dan ta'awud, dan antara Al-Fatihah dan amin. Jadi sebelum amin itu diam dulu. Waladdallin, amin. Kesuwen Ustaz. Ini kalau imamnya praktek seperti ini, pasti dikejar makmum. Bedanya orang tahu, punya ilmu dan tidak tahu itu seperti itu. Wa baina amina wasurah. Yang kelima, antara amin dan surah, surat. Jadi aminnya itu ada rasanya. Amin itu kan punya arti apa? Istajib, terima ya Allah. Amin. Nah, orang itu kalau meminta kan harus menunggu. Menunggu dikasih. Kalau minta langsung lari, ini minta apa? Kata yang memberi, yang minta Melayu. Gimana Bu Anis? Wa baina surati warruku. Antara surat yang dibaca ketika berdiri selesai, jangan langsung ruku, tapi diam.
Kesimpulannya, diam sewaktu sholat ada berapa tempat? 6. Sekarang kita cocokkan dengan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf kita baca ayat 204. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini populer, Bu Anis. Dan ayat ini selalu dibaca MC. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Gofir biasanya nyuting kan, pasti itu. Sebelum pembacaan Al-Quran, Allah berfirman, wa idza quri'al, kan gitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah lahu padanya, pada bacaan Al-Quran. Dan di sini wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Apa rahmat itu? Getaran. Getaran dari gerakan sholat, getaran dari bacaan Al-Quran, getaran dari bacaan doa-doa. Selama ini kita sibuk baca, nggak pernah diam. Tolong jawab, orang ngomong sama diam, peka mana? Peka diam. Orang itu kalau ngoreksi banyak ngomong, tidak tahu salahnya. Tapi kalau meneng, cangkemin, nemen, betul. Ngoreksi itu enak, sampai pepatah mengatakan, wong kuman di lautan loh, ketok Pak Rufur. Saking apanya itu? Saking pinternya ngoreksi sampai kuman di lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Iki lak nyindir sing ngantuk sih. Nah, dari kitab Safitunatun aja kita pindah kepada apa? Kitab Tafsir Baghawi. Di sini ada keterangan, Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafu fi sababi nuzulil ayat. Terjadi perbedaan tentang turunnya ayat ini. Fadhahaba jama'atun ila annaha fil qiraati fi shalah. Dan jumhur ulama sepakat bahwa ini ayat tentang bacaan ketika di dalam sholat. Berarti dikhususkan di dalam sholat. Tapi meluas ketika walimatul arus. Dan itu sering hanya sebagai slogan, basa-basi gitu. Jadi seharusnya ketika kita membaca Al-Quran dan membaca doa-doa fi sholat, itu banyak diamnya. Banyak diamnya. Analog. Orang makan sambil ngomong dengan orang makan diam, merasakan nikmat yang mana? Kalau jenengan ngomong tak dungano keleleken wis. Betul nggak kira-kira? Kepekaan sensitivitas rohani kita itu ketika diam, merasakan jawaban Allah. Ruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga ilmunya hadisnya manfaat. Annahum kanu yatakallamuna fi sholati bi khawaijihim.
mereka ketika sholat itu bicara kepada Allah, menyampaikan hajat-hajatnya. Fa'umiru, maka mereka diperintahkan bisukuti, dengan diam, wal istima'i, dan mendengarkan, ila qiraatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Subhanallah, ayat-ayat hadis dan riwayat ini sangat jelas. Dan tadi ketika kita sholat isya dan tarawih, sibuk di bacaan dan diam. Di situ nanti kita akan merasakan nuzulul Quran fil qalbi, sentuhan-sentuhan kalamullah menyeruak ke dalam hati kita. Ibaratnya seperti hidangan. Kalau hidangan itu merasakannya pakai apa? Pakai lidah. Kalau Al-Quran lengkap, lidahnya juga sama, ikut membaca, hatinya ikut merasakan. Kekasih dengan kekasih, semua anatomi bekerja dengan baik. Setuju? Tapi ketika sakit hati, sakit sariawan dan sakit gigi, semuanya tidak bisa bekerja dengan baik. Mintalah kepada Allah ketika duduk di antara dua sujud, wa'afini, sehatkan hatiku. Sehatkan hatiku ya Allah, sehatkan hatiku supaya la yamassuhu illal mutahharun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.